berkunjung ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, buat Sempayo. Bersama-sama dukung Kita mulai, Pak, supaya daerah Kuto jadi pakai handset. Yuk, yang mana baca pakai tadi? Coba setel. Biar ganteng yuk. Biar ganteng. Biar dibuat ke sama si ini adik rompi untuk sponsor ajak jalan-jalanin kan. Mantap. Biar sama. Ada. Saudara pakai kaos, harusnya pakai baju kemeja karena hari Minggu kan Sabtu libur kantor. Lampu ya? Lampu? Belum? Lampu nih, betul yuk. Nah, ring. Masuk. Ya dulur, kita lanjut kembali dengan informasi dan obrolan ya. Kali ini obrolan UMKM seperti biasanya pukul 11 ya, lewat 9 menit pada hari ini, yang kita isi dengan obrolan kita bersama salah seorang pengusaha muda, owner dari Klepek ya. Siapakah dia? Ia nama lengkapnya Ade Kurnia dari Komunitas Plastik. Langsung baik kita akan ngobrol, tema kita gaya etnik dalam tampilan casual ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Kita bisa bersuah kembali ya, walaupun di lain apa kemarin ceritanya kegiatan-kegiatan ya. Berbeda kegiatan. Iya. Iya. Ini adik agak deketin deh yang ngomongnya biar lebih enak. Iya. Ini tema kita gaya etnik dalam tampilan casual. Adik kan termasuk pengusaha atau UMKM ya. Iya. Boleh dijelaskan ya dari Klepek. Klepek. Apa produknya silakan. Jadi brand kami ini produksinya tas, pouch, ada juga peci. Kami juga sempat buatan souvenir. Jadi kita tuh mencoba untuk menghadirkan warna baru di dunia fashion. Jadi kalau orang tahunya itu pakai wastra Sumsel ini untuk kondangan, seperti acara-acara formal gitu. Kita tuh pengen menghadirkan kalau biar orang tuh tahu wastra Sumsel itu nggak cuma cocok untuk dipakai acara-acara kondangan atau formal-formal aja. Jadi kita pengennya itu anak-anak muda juga bisa pakai untuk keseharian mereka kuliah atau jalan sama teman-teman gitu. Oke. Wastranya atau kerajinannya apa saja? Bisa dijelaskan? Kalau wastranya kita pakai jumputan, pakai tajung. Ya. Beberapa juga ada yang request pakai songket. Tapi kalau songket sih mereka yang punya bahan. Jadi kita hanya mengerjakan aja. Itu banyak yang pesan kalau songket? Kalau dibilang banyak tuh belum terlalu banyak, karena kan songket sendiri harganya relatif tinggi. Jadi mereka yang rata-rata tuh untuk menyamakan dengan baju yang dipakai kalau kondangan, kalau mau songket. Ya, kalau dilihat dari produk yang yang dibuat oleh Ade ini, ada teman-teman dari Klepek ini, begitu keren ya, karena ini casual tadi ya. Iya, karena kita menghadirkan gaya casual. Sering ikut pameran?
Kalau pameran beberapa kali ikut. Ah, Pameran di mall juga kita pernah ikut, Ya. di salah satu instansi juga diajak. Mhm. Jadi ikut kompetisi juga. Oh, pernah? Ikut juga ya. Siapa yang ngadain? Kemarin PT Pusri ikut kompetisi. Masuk dalam 3 besar? Alhamdulillah masuk 10 besar. Oh, besar. Itu usaha lagi. Itu yang pastinya sudah semangat dan luar biasa. Iya. Kalau itu pesertanya berapa orang? Pesertanya kemarin dari ratusan orang yang kirim proposal, mungkin lebih. Nggak melihat usia ya? Jadi ada batasan usia sampai 40 tahun kok. Produktif lah, usia produktif. Dan termasuk UMKM baru ya? Iya. Bukan yang sudah Enggak. bernama. Belum. Oke. Rata-rata masih hampir sama lah. Yang dilombakan apa tuh? Yang dilombakan jenis proposal usaha. Mhm. Jadi coachingnya ngeliat tuh kita proposal kita gimana gitu kan, kedepannya kita itu gimana. Jadi dinilai dari sana, penyampaian kita juga. Oke, penyampaian apa yang disampaikan yang produknya. Oke. Dulur galau-galau pengen bergabung silakan ya di 0711351656 ya dengan obrolan kita, obrolan UMKM ya bersama Klepeh ya dari komunitas Rastik. Apa sih katanya? Rastik itu ruang industri kreatif. Nah, kita ngobrol masalah Rastik dulu ya. Rastik ini kan komunitas. Iya. Ada apa saja di sana? Di komunitas Rastik itu kita anggotanya banyak sekali. Jadi ada yang dari kerajinan, ada juga dari kuliner, ada juga yang cuma sekedar hobi. Oh. Iya. Jadi kita Ada berapa orang jumlahnya? Banyak? belum terlalu banyak karena kita masih baru, tergolong komunitas baru kalau dibanding komunitas-komunitas yang ada. Karena kita membentuknya dari awalnya itu sebenarnya dari hobi awalnya. Dari hobi awal sekali kita membentuk Rastik itu untuk recycle. Jadi recycle itu yang daur ulang. Daur ulang. Contohnya Ulang. dari botol plastik, kantong kresek plastik itu, kemasan deterjen gitu ya. Iya, enggak yang kresek, yang kresek. warna hitam putih Iya. gitu. Jadi kita buat dompet juga pernah. Oh. Cuma lama kelamaan berkembang gitu kan. Jadi ada beberapa komunitas kerajinan yang non recycle mau ikut nih, mau gabung. Makanan juga sama gitu kan, minuman juga sama, ada yang herbal juga ada gitu kan. Jadi ya udahlah, kayak nggak cocok kalau Rastik ya, kalau recycle aja kan gitu kan, yang lain nggak bisa masuk. Jadi akhirnya kita bukalah, ganti nama jadi Ruang Industri Kreatif. Jadi biar semuanya bisa masuk, semua yang kreatif bisa masuk. Iya, ini keren sekali. Isinya anak muda semua banyak? Atau campur? Campur, ada yang ibu-ibu juga. Oke. Ya, bapak-bapak juga ada. Ada juga ya? Ada juga. Dan ada pembinaan juga sana ya? Apa aja yang bentuknya pembinaannya? Kalau kita itu ada beberapa kali kita ajak disabilitas, teman-teman disabilitas untuk memberi kemampuan lah gitu kan. Jadi mereka bisa menjahit, kita ajarin menyulam gitu kan. Jadi biar nambah kemampuan mereka. Jadi mereka bisa buat usaha lain juga gitu. Iya. Oke, kembali nanti kita ngobrol lagi dengan Rastik ya. Dan kali ini ke Klepeh ya. Nah, sejak kapan mulainya? Klepeh kami mulai dari 2018. Sebelumnya ada usaha lain? Ada usaha lain, jualan baju. Oh, jualan baju. Sudah jadi. Baju. Baju-baju yang dari wasta juga? Enggak, baju biasa. Oke. Itu dari tahun berapa itu? Itu 2016. Dan dari situ awalnya terus baru masuk ke usaha sendiri. 2018 yang pertengahan ya? Ya pertengahan kurang lebih. Di awal-awal buka kemarin itu saya kan, ini kan ada permasalahan apalah yang bisa diceritakan curhat? Jadi kita itu ngerasa kayaknya kalau jualan pakaian jadi itu udah banyak, gitu kan. Jadi juga terdorong merasa pengen bikin usaha sendiri nih, yang emang kita jalani dari awal dari nol gitu kan. Dan kita juga modalnya juga nggak besar, jadi kita modalnya 100.000 awalnya. Oh. Dengan modalnya sangat-sangat kecil. 100.000 itu bisa dapat apa tuh? 100.000 itu kita beli spon ati dulu. Nah, jadi kita belinya cuma dari mainan pensil. Jadi mainan pensil. Awal-awalnya. Itu sudah ada nama Klepeh? Belum ada. Itu masih nama kita masih Rubiga. Rumah Galeri Bintang. Masih ada namanya? Rumah Bintang Galeri. Itu ada, masih kita pakai itu. Masih ada
masih ada meneruskan ya atau? Masih tetap Iya. untuk souvenir kita masih pakai mereknya Rubiga. Oke. Karena udah didaftarkan juga. Oh iya, keren ya. Iya. Rubiga rumah Galeri Rumah Bintang sebenarnya kalau panjangannya. Oh. Kan kalau galerinya di depan kan nggak ya cocok. benar, Rubiga dibalik ya. Iya. Jadi diawali dengan buat souvenir dan mainan pensil atau tempat pensil ya. Mainan. Mainan pensil yang di ujung pensil kecil-kecil sekali. Iya iya. Itu satu biji berapa? Kita jualnya waktu itu lusinan. Lusinan dulu berapa ya lusinnya? Karakternya sudah ada. Karakternya dulu macam-macam. Ada anak cewek pakai hijab, cowok pakai peci dulu tuh. Jadi bisa ditaruh di pensil. Mainan pensil, ujung pensilnya kan kalau anak-anak tuh kan kreatif ya. lucu-lucu. Iya benar-benar ya. Ngaji juga bisa. Benar ya. Makanya kita udahlah gitu. Segmennya anak-anak lah ya. Segmennya anak-anak. Atau dulu TK sih. anak-anak atau yang remaja lah itu ya. Oke. Dan setelah itu berapa tahun menggeluti souvenir? Souvenir itu mainan pensil itu 1 tahun 1,5 tahun kurang lebih. Nah, di 2009 kita mulai menambah ke dompet-dompet kecil, souvenir pernikahan, sempat juga. Jadi setelah itu kan jalan lagi gitu kan, ikut pelatihan lagi, sempat juga belajar sepatu. Kemarin ngedesain sepatu juga. Udah dari situ kayaknya fashion jadi tujuan kita. Jadi sudah ada pemikiran ini passion atau mungkin pernak-pernik passion yang akan dilanjutkan ya. Oke Dolor, kita masih mengundangnya pengen bergabung silakan di 0711351656 bertanya bersama Ade Kurnia. Iya. Dan beliau ini adalah pengusaha di bidang apa itu? Dompet. Fashion lah ya bisa katakan. Ada tunjukin dompetnya, dompet seperti itu ya. Dompet lipat. Sama sih, peci ya. Peci. Ada dompet kecil untuk cowok? Untuk cowok belum ada. Kemarin sempat buat, tapi sekarang lagi vakum untuk cowok. Lebih ke tas ransel juga ada. Bukan ransel, backpack. Tapi by pesanan juga? By PO. Kebanyakan kita PO. Oh PO. Karena minimal berapa? Satu bisa. Jadi karena orang kita kebanyakan orang ini kan pengen menyesuaikan dengan outfitnya. Oh iya. Aku punya baju bahan ini nih ada sisanya mau dipakai buat tas gitu kan. Tapi bahan bisa dari kita dari langsung dari ada juga ada. Bisa. Oke, keren. Nah, itu ada peci ya. Peci ada 2 jenis. Peci mungkin bisa nanti ada bentuknya peci lainnya, ada model lainnya. Tapi yang pastinya kayak songkok itu ya. Iya. Songkok yang ya. Pembuatannya rumit ya? Kalau dibandingin tas, bikin songkok lebih gampang. Iya sebenarnya. Ada keinginan buat songket tanjak seperti saya? Kita pernah mau buat tanjak, cuma kita persaingannya udah terlalu banyak kan. Cuma lihatnya kayaknya peci masih sedikit nih kalau songkok. Kalau kebanyakan peci itu yang diproduksi kita sempat juga terlihat pasar. Pecinya yang modelannya kayak lembut-lembut gitu. Yang dia yang bisa kayak dilipat gitu. Ini harus dilipat. Kalau kita bisa dilipat 2 aja kayak songkok, benar-benar songkok. Iya. Kalau kebanyakan tuh kayak yang peci yang kalau peci kain gitu aja, yang nggak keras. Iya. Nah, kalau ini emang kita adopsi yang bentuk songkok. Coba bisa dilipat. Kita tunjukkan dengan ini kan kebetulan kita siaran selain di Pro 4 ya untuk Dolor Galuh bisa dilihat di YouTube kita ya di Pro 4 RI Palembang. Bisa dilipat. Nah, dia sama benar-benar sama dengan songkok sampai dalamnya aja juga sama. Keren lah, cakep ya. Iya. Yang warnanya putih, ada warnanya ungu ya. Ada biru juga yang dibawa hari ini ya. Iya. Dan ada warna yang tasnya ya warna hijau, merah dan bermacam-macam. Bisa tadi yang dan yang pastinya sesuai selera lah warnanya. Dan untuk pembuatannya sendiri kita lokal ya, bukan kayak dari luar Jawa. Enggak. Kita bikin sendiri. Kita jahit sendiri di Palembang. Ada penjahitnya? Penjahitnya ada. Memperkerjakan banyak orang. Bisa dijelaskan? Masih belum. Kalau untuk penjahitnya kita masih berdua bekerja. Sama saudara. Ya.
Soalnya kalau kita ngajak orang itu kan mesti yang pemesannya banyak. Gitu. Pernah pengalaman besar banyak? Pernah, tapi Banyak. bukan di sini, di souvenir kita. Pernah juga ini bikin topi koboi sampai 200-an piece. Untuk produk? Untuk ini ulang tahun perusahaan. Cucunya mantan gubernur kita. Oh, Bapak Mandiri. Iya. Iya. Jadi apa ya? Kok bisa tahu ya? Ada link sana. Ini namanya sudah klub ini sudah dikenal banyak orang ya. Alhamdulillah kalau sekarang udah beberapa, udah sampai kalau orang bilang ada yang mana, ada yang kelepeh itu loh, ada kelepeh sampai. Iya. Namanya unik, kelepeh. Kenapa diberi nama kelepeh? Biar kita lebih ke Palembang. Kita pengen mengenalkan wastra Palembang itu banyak loh, nggak cuma songket. Kalau orang kan mikirnya Palembang itu songket. Kalau datang nanya songket harganya wow, gitu ya. Iya, Padahal banyak kain wastra di Palembang itu sendiri kan yang lebih low budget, yang bisa dibeli dengan jumlah yang banyak kalau dibandingin beli songket satu. Oke. Emang gongnya emang tetap songket. Songket itu sebenarnya bisa kita modifikasi kayak dari jadi tas, peci, Iya. atau kayak gini ya, apa namanya, Tanja ya, atau juga souvenir lainnya. Ya, Adik Kurnia, kita akan ngobrol-ngobrol lagi, ini menarik nih dengan Adik Kurnia, ngobrol tentang kreativitasnya luar biasa sekali dan bisa mengajak orang-orang lain untuk sama-sama memproduksi yang ada hubungan dengan wastra dan juga ciri khas Sumatera Selatan. Oke, dulu kalau kita bakal dendang ke lagu ya. Kali ini ada karya cipta dari Wanda Lesmana dalam Palembang Kembali, kami memutarkan untuk menghibur di siang hari ini. Kita akan kembali lagi yang skala yang berikut ini. Palembang ini mewangi bunga, terhirup melintas di udara. Senja menyingsing memeluk kota, aroma melekat hingga kini. Hidupku tertanam sudah di kotamu. Setiap tempat penuh cerita, menguning gedung saksi bernada. Semua panganan yang kita jumpa jadi media menampung rasa. Hidupku tertanam sudah di kotamu. Cemara di jalan bestari, kembali menjara segala kenanganmu. Merinai irama sungai Musi, mendekat melulu dermaga hatiku. Bukan kembali, bukan kembali Keren kalau sudah Pak emang dari rumah mesen 50 kok. 200 Satu topi berapa? Hah? Satu topi waktu itu masih
100 lah, satu ton. 200 Bahannya dari ini, pasrah. Sponati. Itu masih awal-awal. 200.000? 200 piece, 200 Ah, 200 piece. Satu piece berapa biaya itu? piece 15 sampai 30. Kemarin itu 15 awalnya, tapi dia tiba-tiba minta 10. Ada fotonya? Baru-baru ini ya? Instagram sih, enggak Baru. sudah lama. Itu nih perlu tenaga kerja bener ya? Setelah sempat kemarin itu ada karena menjaga rumah itu lah. Iya. Itu bagian motong-motong. Diorama bersaksi tajam melipat jarak memorimu bukan kembali bukan kembali Budak kecil main nekat, sedang hati dong boleh kemenangan. Budaya kita besar kelakar, sedang biasa kita melestarikan. Kedua, kita masih bersama kompak RRI Pantai di Sriwijaya Siang. Keren ya. Tidak lepas tapi ini, Apanya yang lepas? saat ini. Tidak, karena kita ada teknik pengalimannya. Belajar dari mana? Belajarnya pertama dari Budak-budak ini, budak-budak cosplay. awalnya ya dari YouTube pertama. Dari YouTube terus kita coba, tapi ini lepas-lepas. Terus kita cari lagi gimana caranya biar ngeliatnya pas. Iya. Jadi akhirnya ketemu. Ada kan budak-budak cosplay yang buat itu. Iya, Pakai Busati. kita pernah ini. Gitu. Keren. Itu Ini dua. produksi ini sering main-main bola ini. Sekarang lagi tidak ada sering sih, itu kemarin karena ikut karnaval banyak kan kita Habis pengen- berapa nih sih kak baju? Siko baju tidak sampai 1 juta. Kepalanya berapa kepalanya? Mahkotanya. Aku ngerasa nih punya kawan di jauh. Ah, Dia juara. kan- Minta mahkotanya bang. sebenarnya kalau untuk modal tidak besar karena usaha itu harus murah. Jadi paling 100.000 itu sudah. Pacar jadi superhero. Kalau untuk baju superhero Julian, kalau itu kan kita pembuatannya tergantung pembuatan sesulit apa. Jadi seperti Ini kan aku nak pentas ya. Nak pentas teater. Kamu tahu lagi ada tak kontaknya. Berapa nomor kontaknya? 0896 Gue pengen buat keris pedang dari Busati. 0896 Pewarnaan ada tapi kan? pewarnaan tergantung dulu nih kita juga dulu tak kentanya sama gitu kan, soalnya tidak ada fokus di situ yang lagi kan sekarang ini. Jadi kalau misalnya kita Siapa tahu deh. kita ngerasa kita bisa nih, kita ambil jobnya. Kade Kurnia apa ya? Lepe. Kosong 8 96 27 0896 27 84 84 19 19 91. 91 0896 27 84 1991 ya. Iya. Kuping ya. Iya. Wah dolar. Oh nggak bisa di ini. Bisa keluarin dulu, hapus history, masuk lagi WhatsApp. Oh bisa. Iya. Tidak langsung ya. Kalau langsung tuh kalau tidak bisa nah. Oh ya ini untuk bisnis ya. Tapi sudah di ping ya wadola belum masuk. Wadola. Kita mulai lagi ya.
88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan di kesempatan siang hari ini dengan program obrolan UMKM, dan masih bersama Ade Kurnia dari Komunitas Rastik yang kebetulan beliau ini adalah owner dari Klepe yang membahas mengenai gaya etnik dalam tampilan casual. Kita lanjut kembali Ade Kurnia untuk ngobrol-ngobrol pada siang hari ini. Iya. Kalau dari harganya sendiri ini berapa minimal? Kalau kita Dari harga kecil. Kalau rate-nya paling kecil itu ada di 25. 25. Nah, itu di luar gantungan kunci. Kalau gantungan kunci kita bisa di bawahnya 15 gantungan kunci. Gantungan kunci 15 itu bahannya dari Wastra juga. Wastra. Kalau tas ini yang bawahnya berapa nih? Kalau Boleh tunjukkan? pouch ini yang Ini pouch ya? ya, Namanya pouch. lipat. Pouch. Pouch. Jadi kalau ini kita yang di rate 115. 115 wih, 115. keren. Karena ini tajung. Oh, tajung. Ya, kan tajung itu rate-nya emang lebih tinggi. Karena emang harga kainnya aja udah lebih tinggi dari jemputan. Satu lembar tajung Satu lembar tajung bisa berapa pouch? Satu lembar tajung itu bisa banyak. Tergantung dulu Kalau yang ukuran seperti ini? Ini bisa lebih dari 10 bisa. 10. Tapi harganya 115. terjangkau lah. Ya. Iya. 115 membawanya kayak udah eksklusif lah ya. Iya, Iya. banyak bilangnya kayak gitu. Lebih kayak kelihatannya nggak segitu harganya katanya. Iya. Ini Harusnya kan bisa ya, lebih mahal. ya taste-nya kayak yang punya merek-merek kayak di Itali, ya, Prancis. Siapa tahu bisa merambah ke sana ya. Amin ya Rabbal. Menjadi desainer hebat lah ya. Amin. Atau desainnya bisa dipakai di luar sana. Amin. Dan kerjasama ya pastinya. Iya. Ya. Dan kalau pecinya? Kalau di peci kita untuk tajung sendiri di rate 95 95 itu yang ukuran kecil atau untuk all size. All size. Semua ukuran 95 tajung. tajung. Kalau jemputan di 75. Oh, terjangkau juga. Iya. Ini harga spesial atau memang? Itu emang harga normalnya. Tapi ada kadang-kadang harga spesial ya. Kalau lagi pameran. Biasanya kita tuh hari besar, biasanya kita adain promo misalnya. Yang produksi yang sendiri ya, bukan pesanan. Iya. Kalau, kalau pesanan harganya sama. Sama sebenarnya kita sama. Tapi kalau pesanan itu yang beda kalau misalnya bahan wastranya dari mereka kita ada potongan. Iya. Nah, dulu-dulu ini kalau di Jingok ya memang kalau kita nonton di YouTube-nya Pro4 RI Palembang itu terjingok memang produknya Ade Kurnia ini adalah mereknya Klepe ya. Ini kita besar ke dalam bingkainya di dalam jinggoan bahwa memang ada wastranya tajung dan juga jemputan. Bisa mungkin batik juga bisa. Bisa. Cuma kebanyakan kita wastra Sumsel. Batik itu kalau emang ada Batik Palembang. itu aja. Ya. PO minimal PO pesannya bisa satu bisa. satu barang, benar. Satu barang. Oke. Harganya berapa itu kalau cuma satu lebih mahal? Sama aja. Sama. Tergantung kalau misalnya dia bahan sendiri, kita ada potongan bahan wastranya. Oh. Nah, kalau misalnya aku punya bahan sendiri nih Mbak, bahannya kita cuma bahan pelengkapnya aja. Nah itu selain wastra, itunya apa itu bahannya? Kita pakainya kulsin. Kulsin itu apa itu bisa Kulit jelasin? sintetis. Oh, kulit sintetis. Kulsin singkatannya. Iya, Kulit sintetis, iya. Jadi kita kepengennya tuh dipadukan dengan kulit asli, tapi kalau dipadukan dengan kulit asli harganya lagi jadi high. Nah, kita kan pengen menyasar ke anak muda juga. Iya. Jadi nggak semua anak muda bisa beli. Iya. Tapi untuk kualitas? Kualitas kita menjamin kualitasnya premium. Premium. Nah, untuk jahitan sendiri kita ada garansi jahitan 6 bulan. Oh 6 bulan, bukan setahun. Ya, 6 bulan. Kalau misalnya Setahun kan kalau pakaian terus kan rusak ya. Tapi enggak juga, karena setiap produk yang kita hasilkan sudah kita try on dulu. Oh gitu. Jadi semua produk sudah kita coba lebih dulu. Kita pakai sekian tahun,
alhamdulillah masih bagus semua, termasuk Betul. jahitan. Ini kan juga pakaian untuk suatu kegiatan lah ya, Iya. acara nggak tiap hari ya. Tapi ya memang dipakai dengan memang dirawat ya. Dan memang benar sih dapat garansi 6 bulan. Itu jadi garansi bukan pemakaian tapi garansi produk. Iya. Kalau garansi pemakaian sebenarnya sudah bisa katakan lama 6 bulan ya. Iya, 6 bulan. Kembali ke perbaikan apa kebanyakan kalau 6 bulan apa tuh seletan apa? Resleting, seletan bahasa Palembang. Resleting kualitas juga. Iya, masuk juga. Kita semua yang jahitan. Kecuali kalau misalnya dia merusaknya bahan. Oh. Kalau robek bahan, kalau selama jahitan kita garansinya ke jahitannya. Jadi kalau jahitannya putus dalam 6 bulan kita bisa perbaiki. Ya. Ini bahan-bahan ini kan selain dari wastranya apa ya? Dari Palembang ya. Iya. Nah, yang lainnya seperti resleting sama tadi kulit sintetis Sintetis. itu ada di Kita Palembang. masih di Palembang ada, tapi kalau untuk kita pribadi kita masih di luar Palembang pesennya. Karena apa? Karena di Palembang ini beberapa barang penunjang yang kita pakai itu harganya jauh lebih tinggi. Kalau kita beli di Palembang. Iya, jauh lebih tinggi dan itu dengan kualitas yang di bawah kualitas yang kita pakai. Kalau di luar kita boleh pilih. Kalau di luar kita kualitasnya Bisa milih. kualitas yang kita minta gitu kan, tapi harganya jauh lebih rendah gitu. Jadi Ya. kalau di sini tuh bisa dibilang kalau orang awam bilangnya harganya lebih mahal, kualitasnya lebih rendah. Ya, ada tempat mengambil kalau yang Ada. langganannya. Oke. Ada. Jadi tidak mutus bahan materi apa bahan bakunya. Iya, kecuali kalau dari merekanya yang kosong. Oh iya. Kalau warna itu kulit sintetis bermacam-macam warnanya. Macam-macam. Kita ada pink, ada coklat muda, ada peach, ada coklat tua, ada navy, hitam, ada hijau mini. Ada 20 warna. Belasan lah. Belasan. Jadi ada banyak pilihan lah ya. Tapi kebanyakan yang pilih apa? Hitam. Kebanyakan gelap. Gelap ya. Ya. Atau kenapa mungkin lebih kelihatan elegan. Wah. Iya. Gelap itu antara navy dengan hitam lebih. Tapi posisi kan bukan hanya cewek mati sekarang ya. Iya. Kalau yang apa bedakan yang pakai cowok cewek? Sebenarnya nggak ada bedanya. Ini juga bisa dipakai untuk cowok. Cuma kadang cowok ini ngerasanya kalau belum pernah ngelihat cowok pakai, mereka ngerasa itu bukan barang cowok deh. Tapi kalau mereka udah ngelihat salah satu orang aja cowok pernah pakai, mereka pede pakainya. Iya. Nah, kalau perbedaan signifikan. Kalau aku sih pengen diselempang apa gitu. Ada nggak pakai tali itu? Kalau yang pakai tali belum ada, tapi kalau yang model lipat ya ini belum ada. Oh gitu. Selain ini pons ya dengan harga tadi 90 lah ya, sekitar ya 100 lah atau 19 ya. Tas pernah buat? Tas bukan pernah, kita masih buat sampai sekarang. Masih buat. Tas ransel kita buat, tas untuk cewek, sling bag kita buat, tas behel untuk kondangan ibu-ibu gitu. Yang pakai besi. Itu kita buat juga. Oh. Jadi hampir beberapa jenis kita buat. Nah, untuk ransel sendiri, ransel untuk laptop kita buat juga. Paling kecil berapa kalau tas yang behel tadi? Ukurannya atau Paling harganya ada di bukan dompet ya, kalau tas bener. tas yang segede ini Iya. atau itu kita bisa sampai 500 Oh. ribu. Karena kebanyakan songket. Oh iya benar. Iya. Nah, jadi itu yang kemarin ada yang nawarin juga seharga gitu. Jadi sama ya. Iya. Aku pikir kok paling tajung kalau enggak. tajung lebih murah. Tajung bisa agak di bawah songket. Oke. Jadi ya bisa terjangkau lah ya. Iya. Jadi ada pilihan, ada tajung dan tapi tetap kualitas yang sama. Dan perawatannya mana perawatannya Kalau dari tas sendiri, kalau perawatan itu setiap tas sudah dipakai dibersihkan, diisi, jangan dibiarkan kosong. Ini tips ini ya. Jadi tipsnya cara pemakaiannya Semua semua tas nggak boleh kosong dalam kosong. penyimpanan. Kenapa alasannya? Karena dia bisa merubah bentuk. Jadi bentukan dari tas itu kalau disimpan, kalau misalnya kita nggak pakai, dia suka patah. Jadi fungsinya itu untuk menunjang bentuk tas itu biar dia tetap kokoh, biar seperti awalnya. Oke. Terus lagi jangan lembab. Jangan lembab.
Kalau ini masuk dibungkusnya harus Iya. pakai tawas apa? Yang kayak putih-putih itu? Bisa kayak pengawet itu. Ini Pengawet. juga kalau misalnya kita bukan untuk jangka waktu yang lama benar gitu kan, dibungkus sama koran, bisa kertas kayak kertas Aman apa sih, ya? kayak kertas coret-coretan zaman sekolah itu. Iya. Bisa. Itu menghindari lembab aja. Oke. Karena kalau lembab itu biasa ngelupas kalau kulit sintetis. Kulit Oh. asli juga bisa ngelupas. Termasuk wastranya ya? Termasuk wastranya. Iya. Jadi nggak perlu anak dicuci-cuci atau Enggak. Enggak. Kalau Kalau kotor, kalau kotor benar itu biasanya mungkin kalau misalnya di bagian kayak wastranya kan karena dia dasar. ya. Mungkin kotoran tuh emang lebih nempel kalau misalnya itu. Paling disikat aja pakai sikat gigi bekas gitu kan. Nah, digosokin aja. Habis itu langsung dikeringin. Sebisa mungkin langsung dikeringin, bisa di hair dryer sedikit. Iya. Oke, ya, jadi ada beberapa tips informasi ini jadi kita tahu, termasuk juga peci ya kalau perawatan. Termasuk juga peci. Jadi kalau perawatan yang namanya pakai wastra harus dibungkus atau jangan sampai lembab. Jangan sampai lembab. Oke, Adek ini selama menggeluti bisnis klepeng atau bisa dikatakan souvenir berbahan wastra, adakah mungkin bantuan-bantuan atau mungkin ilmu wawasan yang dapat dari instansi atau pemerintahan? Banyak. Masuk pameran ya? Iya, termasuk dana bantuan juga kita pernah. Pernah dapat ya. Itu Jadi kendala tidak ada sebenarnya ini. kalau dibilang kendalanya masih ada sih. Apa Pemasaran itu? kita masih agak sulit. Karena kebanyakan orang mindsetnya wastra ini cuma terbatas acara aja. Jadi cuma bisa dipakai kondangan, sedangkan kondangan paling seminggu sekali. Iya, tapi tadi kan itu pakai padahal untuk sehari-hari juga bisa. Sehari-hari. Saya juga pakai sehari-hari misalnya, setiap hari. Keren. Di ujung program nih, silakan ngobrol juga banyak ya, mengenai harapan dan juga apa yang akan diperbuat Klepeng untuk kedepannya. Mungkin masih banyak yang akan bisa kita lakukan, bukan hanya pos, tas atau topi atau peci. Silakan. Kalau harapan dari kami Klepeng sendiri, kami ingin memproduksi lebih banyak lagi, lebih masif lagi, agar kita bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas lagi juga. Harapan kami juga bisa mengajak teman-teman disabilitas, karena disabilitas masih terpinggirkan saat ini, terutama dari teman-teman tuli, karena saya juga pendamping tuli. Jadi kita pengennya semakin kita besar, semakin masif pengerjaan, semakin banyak kita bisa menampung tenaga kerja, semakin banyak orang yang bisa menghasilkan. Jadi harapan kita ke depannya semoga Klepeng lebih besar lagi dan dikenal ya dan seluruh dikenal. orang Indonesia, ya. Indonesia dan Sampai mancanegara. mancanegara. Amin ya. Oke, dengan melalui media juga dan juga promosi lah ya. Iya. Ya. Terima kasih untuk hadiran Klepeng ya, Adek Kurnia, Sama-sama. dan salam untuk kawan-kawan yang produksi dan juga yang ikut bantu promosi juga di program yang di Klepeng, baik itu di produk-produk yang lainnya dari apa tadi? Plastik. Dari plastik komunitas kita. Ya. Dan sampai ketemu mungkin di lain tema, lain obrolan, Siap. di lain kesempatan ya. Karena Rastiknya kapan-kapan Rastik kita undang di kayak ada obrolan komunitas. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dulur kalau kita sudah ngobrol bersama Adek Kurnia selaku owner dari Klepeng yang tentunya membawa contoh tadi produknya ya, pantas disebut Klepeng karena bentuknya bisa dompet, bisa tas, bisa pos ya. Ada juga topi, peci ya, kopiah ya. Yang pastinya berbahan dasar wastra. Ini juga bisa menginspirasi dulur ya untuk selalu melestarikan budaya kita dengan membuat suatu hal yang menarik dan bisa mendapat income perekonomian kita. Dulur, kita lanjut kembali hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
Kita foto dulu ya. Siap. Tolong tips dulu.